Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar masalah yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Dan kemarin-kemarin yang lalu kita pernah melaksanakan atau mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini masalah yang melibatkannya di sistem ini sehingga memudahkan ketika ada ingin menciptakan seperti katakanlah merencanakan atau ya bagaimana caranya untuk membuat sesuatu lebih memudahkan. Nah, ini kita lihat dulu, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikannya. Contoh 1. Di saat mendekati masa sekolah, para dermawan melakukan bantuan kepada panti asuhan di beberapa tempat di Kota Medan. Dari sekian banyak panti asuhan itu ditemukan masih ada 50 murid yang setiap orang masing-masing kekurangan satu macam keperluan untuk sekolah, yaitu baju, sepatu, dan tas. Jadi mereka mengalami masing-masing kekurangan, yaitu baju, sepatu, tas. Nah, seorang dermawan menyediakan dana Rp7.800.000. Nah, ini disiapkannya dana itu untuk menutupi kekurangan itu. Apabila diketahui harga setiap baju Rp75.000, sepatu Rp250.000, tas Rp50.000, dan banyak baju yang diperlukan 5/3 kali banyak tas, maka berapa banyak baju, sepatu, dan tas yang diadakan oleh dermawan itu. Jadi dermawan mempunyai uang hanya sampai tersisa, yaitu 7.800.000, ya kan? Baiklah penyelesaiannya. Diketahui yang pertama, nih, 3 jenis keperluan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan tas. Ini ya. Nah, harga per buah baju sepatu itu telah diterangkan tadi, 75.000, 250.000, 150.000, gitu ya. Ini tadi dia. Nah, kemudian banyak murid yang membutuhkan adalah 50 orang. Banyak baju 5/3 kali banyak tas. Nah, dana yang disediakan 7.800.000. Nah, ditanya banyak baju, sepatu, dan tas yang diadakan oleh dermawan itu ya. Nah, melihat informasi yang diketahui, kita akan memisalkan dulu banyak baju, banyak sepatu, dan banyak tas itu dengan huruf-huruf variabel, yaitu X kita misalkan banyak baju, Y adalah banyak sepatu, Z adalah banyak tas. Sehingga dari cerita ini tadi, X itu kan banyak bajunya. Nah, kita lihat di sini berapa tadi kita bikin cerita baju tadi ini kan. Berarti kita perhatikan ini dia 75.000 X ya. Berarti di sini ceritanya baju ya kan. Ya, 75.000 baju, mana dia kan, ini kan. Baju 75.000. Kemudian Y adalah sepatu. Ini tadi Y kan. 250.000 ya kan. Dan 150.000 adalah tasnya gitu kan. Nah, dari kalimat pemisalan ini tadi, sehingga dari cerita yang di atas itu 75.000 X, nah ini baju tadi ya, kan 75.000 satu biji kan. Sedangkan tadi banyak baju dimisalkan adalah sebanyak X kan gitu. Berarti kalau satu baju harganya berapa? 75.000 berarti 75.000 berarti 75.000 X. Lalu banyak sepatu Y, harganya berapa tadi sepatunya? 250.000. Ini kan sepatu 250.000, berarti 250.000 Y ditambah adalah 150.000 itu adalah tasnya kan gitu. Nah, berarti dengan demikian inilah tadi kebutuhan itu, lalu ditalangi dananya sebesar 7.800.000. Itulah yang dilakukan oleh dermawan tadi. Nah, kemudian ini kita bagi 25.000 semua. Akibat dibagi 25.000 maka tinggallah 3X. Paham? Ini dibagi 25.000 tinggal 10Y. Dibagi 25.000 tinggal 6Z. Dibagi 50.000 adalah 312. Jadi ini membentuk suatu persamaan yang ekivalen dengan ini gitu ya. Dan di sini ceritanya tadi banyak murid membutuhkan 50.
ya. Apa yang dipulukan 50 tadi tentu adalah keinginan mereka supaya 50 murid itu memiliki kekurangan-kekurangan tadi kan gitu. Jadi jumlah manusia yang mau dibantu adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 50. Itulah 50 orang tadi kan gitu. Ini dia. Kemudian X sama dengan 5/3 Z, maksudnya begini. Baju itu 5/3 kali banyak tas, sorry. Baju kan tadi 5 di apa namanya, dimisalkan sebanyak X kan gitu. Berarti 5/3 X itu katanya harus sama dengan 5/2 kali banyak tas. Banyak tas adalah 5/3 Z. Berarti X itu banyak bajunya adalah 5/3 dari banyak tas ini kan. Nah, inilah namanya sistem persamaan linear 3 variabelnya. Nah, cara menyelesaikannya kita harus menggunakan lihat dulu tahap 1. Tahap 1, substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 2. Persamaan 3 ini kan, ini bakal dimasukkan ke persamaan 2. Nah, ini dia. X 5/3 Z dan X tambah Y tambah Z 50 ini dijadikan X-nya, ini X tadi digantikan dengan 5/3 Z, ini dia ya. Nah, ini dia. Baru tambah Y, tetap bertahan, tambah Z 50. Sesudah itu di sini ada yang sejenis 5/3 tambah 1, berarti 8/3 Z tambah Y sama dengan 50. Lalu sesudah itu ini disederhanakan dengan cara mengalihkan 3, 8Z, 3Y sama dengan 150 dan diberi nama persamaan baru yaitu persamaan 4. Tahap 2, substitusikan persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi X sama dengan 5/3 Z ini masih dipakai lagi, dimasukkan ke 3X tambah 10Y tambah 6Z sama dengan 32. Ini dia kan, 312. Lalu 5/3 Z itu ini dia 3 kali, ya ini 3 kali X tadi 5/3 Z kan gitu, ditambah 10Y ditambah 6Z sama dengan 312, dikerjakan ini dapat 5Z tambah 10Y tambah 6Z sama dengan 312, lalu kemudian ini dibagi nih, bukan 11 ini 5Z sama 6Z berapa, ini kan kerja 5Z tambah 6Z 11Z, 10Y tetap 312 tetap, maka muncullah persamaan baru lagi yaitu persamaan 5. Nah, tahap ketiga kita mengeliminasikan yaitu persamaan 4 dan persamaan 5 yang baru muncul itu akan dilakukan sistem dengan menggunakan eliminasi. Nah, 8X tambah 3Y sama dengan 150 itu adalah persamaan 4. Lalu 11Z tambah 10Y sama dengan 312 adalah persamaan 5. Lalu yang di atas ini dikali 10, alasan kali 10 karena kita mau menghilangkan Y sama Y-nya ini. Untuk menghilangkannya tentu ini kali 10 adalah menjadi bagaimana? 30. Ini 3 dikali 10 juga 30. Nah, sekarang kali 10, 80. Kali 10, 30. Kali 10, 1500. Ini kali 3, 3 kali 11, 33, 3 kali 10, 30Y, 3 kali 312, 936. Lalu dikurangi hilanglah Y-nya, maka 27Z sama dengan 564. Jadi Z sama dengan 564 dibagi 47 adalah 12. Nah, itulah jawaban pertama muncul, Z sama dengan 12. Kemudian substitusi Z sama dengan 12 ke X sama dengan 5/3 Z. Yang ini tadi kan gitu. Rame deh kan. Berarti X sama dengan 5/3 kali 12. Kan dia punya Z kan 12. Maka dicoret 4, 5 kali 4, 20. Maka dapatlah Z-nya 12, X-nya 20. Nah, yang terakhir kita substitusikanlah X 20, Z 12 ke persamaan 2. Karena ini yang paling enak ya. X tambah Y tambah Z ini kan persamaan 2. Oke, gantikan X-nya dengan 20, gantikan Z dengan 12, Y-nya tetap, berarti Y sama dengan ini 32 dipotong, pindah ke kanan 50, 50 kurang 32 sama dengan 18. Jadi nilai X sama dengan 20, nilai Y sama dengan 18, dan nilai Z adalah sama dengan 12, sehingga banyak baju
yang harus diadakan oleh dermawan tadi adalah baju 20 buah, banyak sepatu 18, dan banyak tas adalah 12, sesuai dengan X, Y, Z gitu ya. Karena tadi X itu dimisalkan baju, Y itu dimisalkan sepatu, Z dimisalkan tas. Jadi sudah selesai tentang masalah yang pertama ini. Nah, kita lanjutkan pada masalah berikutnya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu contoh 2. Contoh 2 ini ceritanya juga masih panjang, tapi ya kalau kita perhatikan dengan baik-baik ya kita pasti memahami apa maksud daripada soal ini. Seorang Pak Ambo, ya seorang pengusaha toko ya kan, dia menjual perlengkapan seragam sekolah. Untuk melengkapi kebutuhan tokonya, Pak Ambo meminta bantuan membuat baju celana masing-masing 200 potong kepada Pak Saprudin yang diketahui memiliki keahlian membuat baju dan celana. Jadi dia meminta bantuan untuk membuat baju dan celana masing-masing 200 potong. Kan gitu, berarti baju 200, celana juga 200 gitu kan. Nah, lalu Pak Ambo memberikan batas waktu selesai dalam 9 hari. Untuk memenuhi syarat itu, Pak Saprudin yaitu tukang jahit diketahui memiliki 2 anaknya, Safruli dan Safran, yang dapat membantu pekerjaan itu dengan tingkat kemampuan kerjanya adalah setiap 50 potong baju dan celana dapat diselesaikan bersama-sama oleh Pak Saprudin dan Safruli anaknya disanggupkan membuat selama 2,4 hari ya kan. 50 potong baju tadi Pak Saprudin dan Safran bisa bekerja itu selama 3 hari. Sahruli dan Syafran selama 4 hari. Data yang diperoleh ini disebut dengan nama keterangan pertama ya. Berdasarkan keadaan kemampuan keluarga Pak Saprudin, apakah Pak Saprudin dan anaknya dapat memenuhi keinginan Pak Ambo? Pak Ambo tadi minta berapa? Siap 9 hari selama 200 potong, sebanyak 200 potong. Nah, kita lihat di sini dasar utamanya. Ya, penyelesaian. Misalkan setiap 50 potong baju dan celana, ya berarti 50 diperoleh keterangan sebagai berikut, yaitu Pak Saprudin dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri saja dalam A hari. Bisa mengerti? Masuknya pekerjaan itu diselesaikannya bisa dalam bentuk A hari, karena kita nggak tahu, karena kita hanya mau menyelidikinya berapa hari dia siapkan sebanyak 50 potong nih kalau Pak Saprudin gitu kan. Sehingga kalau kita ecerkan secara kecepatan yang sama, setiap harinya pekerjaan itu hanya dapat diselesaikan sebanyak 1/A. Nah, kita ambil contoh 1/A bagian, kita ambil contoh misalnya 50 potong itu Pak Saprudin bisa melakukan siap selama 3 hari. Berarti kalau 1 hari tentu 1/3 bagian aja kan gitu. Bisa mengerti kalau disiapkan 3 hari seluruhnya, berarti kalau 1 hari tentu adalah 1/3-nya. Sama kayak 3 hari disiapkannya, berarti kalau seandainya 1 hari saja dia bisa siapkan, berarti hanya 1/3 bagian gitu kan. Demikian seterusnya, Sapruli dapat menyelesaikan sendiri dalam B hari. Berarti setiap harinya dia hanya bisa buat 1/B bagian. Demikian juga Safran dalam C hari. Setiap harinya dia bisa siapkan 1/C hari. Jadi satu hari inilah siapnya mereka 1/A bagian. Misalnya kalau ada 50 berarti 1/A kali 50 lah dia bisa buat. Itulah untuk masing-masing baju dan celana kan gitu. Lalu dengan demikian setiap harinya inilah dia, Pak Saprudin dan Sahruli dapat menyelesaikan 1/A tambah 1/B, karena Pak Saprudin dengan anaknya Sahruli itu 1/B. Nah, 1/A tambah 1/B bagian. Lalu Pak Saprudin dan Safran 1/A tambah 1/C bagian, itu dalam 1 hari, ya kan? Kemudian Safruli, Safran dapat 1/B tambah 1/C, kan gitu bagian. Berdasarkan keterangan pertama ini, setiap 1 hari bagian ya, pekerjaan diselesaikan Pak Saprudin selama 2,4 hari. Itu berdasarkan keterangan ini, 2,4 hari, 3 hari gitu kan.
Ini kan rata-rata selama setiap 50 potong sini dapat diselesaikan bersama-sama kan gitu. Nah, 2,4 hari. Berarti setiap harinya selesainya sebanyak 1/24 bagian. Kan seperti tadi, kalau misalnya 3 hari ya 1/3 bagian kan gitu. Kalau 1 hari, kalau 3 hari kan gitu. 2,4 hari seperti ini tadi. Dia bagiannya 1/2,4 bagian gitu kan. Nah, Pak Saprudin Sapran selama 3 hari itu bisa mereka siapkan kan gitu. Mana dia tadi ini kan dia berarti setiap harinya selesai hanya 1/3 bagian kan gitu. 3 hari dia siapkan, berarti kalau setiap harinya cuma 1/3. Demikian juga ini 4 hari, 1 harinya 1/4 bagian. Jadi keseluruhan yang namanya 1 hari ini digabungkanlah ini dia tadi berapa ini, 1 hari 1/A tambah ini kan setiap harinya 1/A tambah 1/B itu dapat dilakukan selama 1/2,4 ini kan. Jadi baru yang lanjut lagi gitu juga 1/A tambah 1/C itu sama dengan 1/3 kan gitu. Dan selanjutnya apalagi tadi 1/B tambah 1/C itu sama dengan apa, 1/4 kan. Dia ini adalah 4 hari kan gitu. Lalu dengan demikian ini adalah kita dirubah karena ini berbentuk 1,24 1/2,4 lebih bagus 1/A tambah 1/B sama dengan 5/12 kali 5 kali 5 gitu kan. Lalu tahap 1 dieliminasikan A dari persamaan 1 dan 2. Berarti 1 dan 2 ini kan. Otomatis 1/A tambah 1/B sama dengan 5/12 itu dieliminasikan dan dari persamaan 2 1/A tambah 1/C. Oke. Lalu sama-sama dikurangi, hilang 1/A-nya, tinggallah 1/B kurang 1/C sama dengan 5/12 dikurang dengan berapa ini, kalau 12 20 1/12 sisa ya. Bisa paham karena ini kan 4/12, 1/3 kan 4/12. Nah, muncullah persamaan baru yang namanya persamaan 4. Lalu perhatikan nanti ini persamaan 4, lalu kita lihat dulu tahap kedua. Eliminasikan C dari persamaan 3 dan 4. Mana persamaan 3 tadi ini ya, 1/B tambah 1/C 1/4. Lalu mana persamaan 4 ini ya, 1/B kurang 1/C tak sama dengan 1/12. Lalu ini kita eliminasikan lagi dengan cara dilakukan proses tambah ini 2/B ini hilang, ini ditambahkan 3/4 tambah 1/12 berarti 4/12 1/3 sehingga dapatlah B-nya 6. Lalu perhatikan yang persamaan 4 ini. Persamaan 4 tadi adalah ini. Kita masukkan untuk B sama dengan 6 kan gitu. Berarti ini 1/6 gitu. Oke. Kurang 1/C sama dengan 1/12 berarti min 1/C min 1/12 karena ini dipindahkan kembali menjadi min 2/12 jadi dapatnya min 1/12 sehingga C sama dengan 12. Lalu setelah itu kita ambilkan, perhatikan persamaan 2. Persamaan 2 mengatakan yang mana, terserah ini ya, kita ambil C sama dengan 12, saya ambil ini 1/A ini persamaan 4 mana tadi dia 1/C, C sama dengan 12. Perhatikan persamaan 2. Mana di sini persamaan 2-nya ini? Persamaan 2 ini. Oke? Pak, 1/A tambah 1/C sama dengan 1/3. Oke, C sama dengan 12 berarti 1/A tambah 1/C sama dengan 1/3. Ini ya. Sudah. Lalu kita masukkan tulis 1/A sama dengan 1/3 kurang 1/C. C-nya ganti 12 tadi ya, sehingga 1/A sama dengan 1/4 karena 1/3 kurang 1/12 sama dengan 1/4 ya kan. Lalu maka dapatlah A-nya sama dengan 4. Oke, dengan demikian di sini ditemukanlah A-nya 4, B-nya 6, C-nya 12. Sekarang kita harus tahu A-nya tadi yang mana kan gitu. Nah, dari pemisalan 1 diperolehlah. Nah, dari pemisalan pertama maka tadi diperolehlah Pak Saprudin kan gitu dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri dalam 4 hari. Tadi kan dia bilang ada A hari kan gini. Ini
4 hari. Terus untuk 50 potong, kan cerita 50 potong tadi. Syahruli dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri dalam 6 hari untuk 50 potong. Ini dia B tadi kan, Syahruli kan gitu. Di sini ada tulis ya. Kemudian lalu selanjutnya setiap Safran dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendiri dalam 12 hari untuk 50 potong. Nah, jadi setiap harinya Pak Saprudin dan anak-anaknya dapat menyelesaikan pekerjaan itu, yaitu setiap hari ya, 1/4 tambah 1/6 tambah 1/12 itu sama dengan 6/12 sama dengan 1/2 bagian dari 50 potong, yaitu 25 potong lah. Kan setiap harinya bisa dapat 25 potong. Sehingga untuk 200 potong Pak Saprudin dan anak-anaknya dapat menyelesaikannya selama 8 hari. Jadi artinya 200 ini kalau dikali bagi 25 kan 8 hari. Karena Pak Ambo membuat batas waktu 9 hari, maka Pak Saprudin dapat memenuhi keinginan Pak Ambo. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga dilihat kembali supaya lebih mantap dan memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya.